Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari SKI yang pada kali ini sudah masuk pada bab 2, yaitu sejarah dakwah Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ya, pada bab 1 sudah kita bahas, alhamdulillah sudah selesai tentang dakwah Nabi periode Mekah. Nah, hari ini kita periode Madinah. Sebelum membahas materi, terlebih dahulu ini kompetensi dasar yang ingin kita kuasai dalam bab 2 ini. Yang pertama, meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian yang kedua, merespon keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat, memahami pola dakwah. Ya, pola dakwah Nabi itu seperti apa di Madinah. Yang terakhir, mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad SAW waktu di Madinah. Adapun tujuan pembelajarannya di sini banyak sekali ya. Yang pertama, menjelaskan reaksi dan respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi. Kemudian menyebutkan hambatan atau tantangan. Kemudian menjelaskan strategi atau cara, rencana ya, rencana Nabi ketika menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dalam mengembangkan dakwah Islam. Kemudian menjelaskan dengan baik sejarah dakwah Nabi di Madinah. Selain itu, meneladani perjuangan Nabi ketika berdakwah di Madinah. Kemudian menunjukkan nilai-nilai dari misi Nabi dalam membangun masyarakat, baik melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kemudian menunjukkan nilai-nilai dari misi Nabi sebagai rahmatan lil alamin atau pembawa kedamaian untuk masyarakat. Menyebutkan isi perjanjian Hudaybiyah, dan yang terakhir mensimulasikan dakwah Nabi di Madinah. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, dakwah Nabi di Madinah, kemudian hijrah ke Madinah, yang mana ada peluang dan tantangan dakwah, kemudian respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi, dan yang terakhir perdamaian Hudaybiyah atau potret kemenangan dakwah Islam. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tentu bukan tanpa alasan Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, ini adalah alasannya. Yang pertama, Madinah adalah tempat yang dekat dari Mekah. Yang kedua, bahwa Nabi itu mempunyai hubungan yang baik dengan Madinah sebelum diangkat menjadi Nabi, ya. Bukan setelah diangkat, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi mempunyai hubungan baik. Karena kenapa? Karena mempunyai hubungan persaudaraan buyut dari Bani Hashim, kalau tidak salah ya, bin Abdul Manaf. Nah, selain itu, ayah dan ibunya juga dimakamkan di Madinah ketika kecil kan Nabi waktu ayahnya meninggal terus mengunjungi ke Madinah gitu. Jadi memang sudah punya hubungan baik dengan Madinah. Kemudian penduduk Madinah yang sudah dikenal oleh Nabi dengan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik. Yang terpenting adalah memang keharusan karena ini perintah Allah. Jadi itu 4 alasan kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu apa? Nah, kepercayaan masyarakat Madinah itu di sana ada Yahudi dengan Nasrani. Nah, Yahudi itu masuknya berbarengan dengan masuknya para imigran atau yang pindah dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka pindah ke Yasrib atau Madinah yang disebut sekarang itu, dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah, untuk melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Nah, berarti yang tadinya dari wilayah
Nah, utara itu mereka beragama Yahudi, pindah ke Madinah. Disitulah mereka membawa agama Yahudi. Di situ di Madinah maka banyaklah orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, migrasi yang pertama itu yang perpindahan besar pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Ketika pemerintahan Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Maka pada pindahlah ya yang tadi di pemerintahan Romawi pindah ke Yasrib. Maka banyaklah orang-orang yang beragama Yahudi di Madinah. Nah, adapun suku yang menganut agama Yahudi yaitu Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Ghatafan, Bani Quraidah. Mereka inilah yang mempertahankan agama mereka hingga bersekutu dengan penguasa Quraisy untuk mengusir Nabi Muhammad. Jadi mereka tuh ibaratnya kental banget agama Yahudinya. Ketika ada agama baru yang dibawa oleh Nabi, mereka menentang sampai-sampai bersekutu. Artinya kong kaling kong. Jadi membuat konsolidasi dengan para penguasa Quraisy untuk mengusir Nabi dari Madinah. Nah, itu tadi orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, adapun yang beragama Nasrani itu agama itu minoritas. Jadi kebanyakan itu Yahudi di masyarakat Madinah. Nasrani itu minoritas, jadi sedikit. Yang mana itu berasal dari kelompok Bani Najran. Nah, Bani Najran ini yang memeluk agama Kristen pada tahun 343 Masehi. Nah, adapun kondisi sosial masyarakat Madinah pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, sebelum menjadi kota Madinah, namanya yaitu Yasrib. Ya, Yasrib ini termasuk kota terbesar di provinsi Hejaz. Nah, kota Madinah ini termasuk kota yang strategis dalam jalur perdagangan karena menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Begitu. Ya, jadi strategis tempatnya. Nah, termasuk daerah subur untuk pusat pertanian. Kemudian Yahudi dan Arab Yaman yang mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi Yahudi dan Yaman yang banyak ya, mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Madinah. Kemudian kelompok pertama yang menempati Madinah adalah suku Amalikoh. Kemudian golongan Yahudi abad pertama dan 2 Masehi. Nah, Arab Yaman ke Yasrib karena kenapa? Mereka Arab Yaman ke Yasrib atau ke Madinah karena negerinya dulu dilanda bencana hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun masa Ratu Balkis. Ya, jadi ketika negaranya kena musibah, kena bencana, nah dari situ para Arab Yaman pindah ke Yasrib atau ke Madinah. Selain daripada tadi musibah itu juga karena konflik politik, yaitu suku Aus dan Khazraj pada tahun 300 Masehi. Adapun suku-suku yang terkenal di Madinah, jadi ada 2 kelompok besar ya, tadi ada Yahudi dan Arab. Suku Yahudi, suku-sukunya nih yang terkenal ada Bani Koinuko, Bani Quraidah dan Bani Ghatafan. Dan yang suku Arab itu Bani Aus dan Khazraj. Yang tadi yang dari Yaman itu Arab Yaman. Kemudian, sebelum Islam datang, selalu mereka bertengkar antar suku. Tapi setelah Islam datang dan Nabi memberikan dakwah Islam, disitulah Nabi mempersatukan ikatan persaudaraan antar suku menjadi persaudaraan. Inilah kenapa Islam itu rahmatan lil alamin, karena Islam membawa keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian. Yang tadinya selalu bertengkar entah dalam politik, ekonomi, sosial, datangnya Islam menyatukan itu semua. Gitu. Nah, itulah untuk pertemuan pertama, kita bahas sampai sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.